background dulu. Oke, sambil saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Salam, warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur. Kita masuk ke kelas pelatihan yang kedua ini, Bapak Ibu. Materinya yang ini tidak kalah luar biasa dengan materi yang pertama, yaitu entrepreneurship. Ini pasti cocok sekali untuk Bapak Ibu karena Bapak Ibu kan entrepreneur ya, pengusaha gitu. Pasti butuh banyak ilmu lagi untuk memperdalam usahanya, untuk mengembangkan usahanya pasti perlu sekali ini. Nanti materi entrepreneurship akan diisi langsung oleh seorang entrepreneur yang luar biasa, Bu Diah. Ini pengalamannya banyak pasti nih. Yang nanti bisa berbagi kepada kita semua, kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang aktif, yang semangat, karena nanti di akhir acara untuk Bapak Ibu yang aktif dan mengisi kuis dengan benar, dan yang beruntung akan mendapatkan hadiah door prize. Lumayan loh Bapak Ibu, yang kemarin kan udah ada yang dapat tuh. Udah ada Pak Vinto, Bu Kartika, sama Pak Deden. Yang lain masa nggak pengen sih, bisa loh buat jajan, buat bayar. Bentar lagi kan WIB nih, waktu Indonesia belanja. Lumayan saldonya loh Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke materi, ini kita kenalan dulu nih dengan Budiah. Budiah Rahmawati ini luar biasa. Entrepreneur, makanya ngisinya materi entrepreneurship ya Bu ya. Budiah ini owner Natural Organic Indonesia, sekaligus founder Abang Sayur Organik dan founder Kale & Co. Waduh, ini pasti bahan dasarnya Kale ini. Yang ijo-ijo, seger-seger, dan sehat. Sekaligus direktur di Lembaga Pelatihan Pertanian Bumi Malang Lestari. Ini tanpa berlama-lama, Bapak Ibu sudah nggak sabar mau berkenalan dengan Budiah dan mau mendengarkan sharingnya nih Bu. Silahkan Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang ada di room Zoom, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. baik. Cuma gini ya, karena alhamdulillah. Jadi cuma mantuk-mantuk. Gila sih. Alhamdulillah hari ini saya diajak jalan-jalan ya untuk bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu yang pengusaha hebat semuanya, saya yakin, karena tidak semua orang bisa masuk di figur inspiratif lokal dari BRI. Amin, amin. Pagi ini ada materi yang memang ditugaskan kepada saya ya, yang mungkin saya bukan menyampaikan materi ya, lebih banyak mungkin sharing saja, karena Bapak dan Ibu yang ada di forum ini semuanya adalah seorang entrepreneur. Jadi juga mungkin lebih senior dari saya gitu ya. Kalau saya 2015 baru memulai usaha, mungkin Bapak dan Ibu hebat yang ada di ruangan ini semuanya adalah yang sudah lebih dulu memulai, sehingga pengalamannya juga lebih banyak. Ya, saya mohon izin untuk bisa share materi ya, Mbak April ya. Saya panggil Mbak April. Iya Bu. Oke, baik. Silakan. Saya mohon izin untuk share screen. Oke, hari ini kita akan berdiskusi lebih banyak tentang entrepreneur. Kalau kita berbicara entrepreneur itu, saya pikir tidak akan cukup waktu kita untuk menyelesaikan semua materi entrepreneur gitu ya, karena berbicara entrepreneurship itu selain berbicara starting awalnya juga ada goals-nya gitu, yang mungkin goals ini dari bisnis kita tuh tidak atau belum bisa tercapai seiring dengan waktu kita hidup. Bisa jadi goals kita itu terrealisasinya oleh generasi-generasi setelah kita. Ya, jadi saya mengawali hari ini terkait dengan entrepreneur goals. Bapak dan Ibu, banyak orang atau mungkin kita saja yang hari ini memiliki usaha, tetapi untuk poin goals ini yang kemudian kita belum bisa jadi ya, belum menukik tajam atau detail terkait dengan apa sih sebenarnya goals dari bisnis yang kita lakukan. Mengapa kita harus mempelajari goals sampai detail gitu? Karena usaha itu berangkatnya dari goals.
Bisnis itu seperti kita sedang melakukan sebuah perjalanan. Kita mau berangkat ke Jakarta, maka goals-nya adalah Jakarta. Baru kemudian kita akan menarik ke belakang, how to-nya. Gimana kita bisa nyampe ke Jakarta. Beda ketika kita mengawali goal-nya itu dari nol, kita belum punya goals. Yang penting kita mulai aja dulu. Kalau mulai aja dulu, pada akhirnya kita berangkatnya mau kemana nih? Belok kanan dulu, belok kiri dulu, nggak jelas. Tapi kalau kita berangkatnya dari goals, kita setting, oh tujuan saya adalah Jakarta, maka saya akan lewat mana? Kalau lewat jalur utara, berarti rute saya segini, jaraknya sekian, dan how to-nya apa yang harus saya persiapkan, itu bisa kita atur, bisa kita bikin planning. Kalau misalnya lewat jalur yang selatan, berarti kita lewatnya dari rute yang mana nih? Jaraknya berapa nih kalau lewat selatan? Berapa uang yang harus kita siapkan? Ya, jadi itu sama seperti sebuah perjalanan. Jadi di sini ya Bapak Ibu bisa memahami pentingnya kita mengeset goal itu sejak awal sebelum kita memulai sebuah bisnis atau dalam perjalanan. Ada kalanya yang mungkin Bapak dan Ibu ketika awal pokoknya mulai aja dulu gitu ya, sehingga goals itu lupa untuk belum disetting. Dalam perjalanan kita bisa menyeting goal kita apa sih dari bisnis yang kita lakukan itu. Yang kurang lebih hampir 24 jam kalau di awal-awal bisnis kita merintis, waktu kita habis untuk bisnis ini gitu. Jadi harus fix goal-nya dulu agar kita tahu dan bisa memanage planning how to-nya. Kita harus melakukan apa, berapa yang harus kita siapkan, berapa SDM yang harus kita bawa ya di perjalanan kita ke Jakarta itu. Itu yang kurang lebih mengapa kemudian setting goal di awal itu sangat penting. Ada 4 dimensi atau ada 4 kuadran rezeki, Bapak dan Ibu. Kuadran yang pertama adalah tidak harta kita nggak punya, tapi rezeki kita lapang. Jadi dia miskin dan sempit. Jangan sampai ya para pengusaha yang ada di sini seperti ini. Jadi kuadran rezeki yang paling rendah itu adalah mereka harta tidak punya dan rezeki pun tidak lapang. Secara mungkin kemampuan finansial juga tidak besar gitu ya, tidak ada, cenderung kurang, dan hatinya juga sempit, cenderung marah dan sebagainya. Kemudian kuadran rezeki yang kedua adalah hartanya banyak tapi rezekinya sedikit. Ada orang-orang yang kemudian diberikan ujian gitu ya, mereka secara finansial punya tapi ternyata sedikit sekali kesyukuran atas rezeki yang atas harta yang dia punya, rasanya kurang terus. Ada yang seperti itu. Kemudian di kuadran yang ketiga itu ada yang hartanya dia tidak punya, tetapi rezekinya lapang. Nah, biasanya orang-orang yang modelnya seperti ini, dia cenderung tidak punya tekanan dalam hidupnya, dalam artian secara emosi mungkin sampai yang kemudian emosinya keluar penuh dengan amarah gitu ya. Kemudian tadi karena harta tidak punya, tapi rezekinya lapang, kecenderungannya dia akan biasanya kesyukurannya lebih banyak, dikasih sedikit asalkan cukup, oh alhamdulillah gitu ya. Jadi cukup di sini dari sisi rezeki. Kemudian yang kuadran keempat adalah kaya dan lapang. Secara harta dia punya tapi hatinya juga lapang. Di sini ada mulai aktivitas berbagi bisa, kemudian ya memberikan dampak lebih luas, ada di posisi yang kuadran keempat. Saya ingin bertanya dulu, kira-kira Bapak dan Ibu yang ada di room ini mau masuk di kuadran yang keberapa nih? Kayak lapang, Bu. Kayak lapang, alhamdulillah. Kayak lapang, Bu. Saya masih ini, Bu. Maaf ya, boleh bertanya nih? Oh iya, silakan. Kita diskusi aja ya. Yang kedua masalah kaya sempit. Harta punya, rezeki tidak lapang, tapi sukses. Maksudnya bagaimana sih, Bu? Masih belum mengerti. Jadi secara harta dia punya. Jadi ada bisnis-bisnis yang kita itu memang mengedepankan pada target omset. Target omset dalam artian kepuasan pribadi sebagai individu, tetapi tidak punya keinginan untuk berbagi atau memberikan dampak. Ya, jadi Bapak dan Ibu, uang itu adalah hanya sebagian kecil dari rezeki. Ya. Rezeki itu banyak macamnya, termasuk hari ini Bapak dan Ibu bergabung di sini, kondisi sehat itu adalah bagian dari rezeki. Tidak punya tekanan-tekanan di luar itu adalah bagian dari rezeki. Kesempatan, nikmat sehat itu bagian dari rezeki.
Nah, orang yang hartanya punya, maka bisa dibilang sukses. Sukses dalam arti karena targetnya adalah uang gitu, harta. Kaya gitu ya, kaya. Jadi definisi sukses di sini sukses dunia gitu ya, kaya, tetapi tidak memberikan dampak. Oh, siap, Bu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, Ya. baik. Jadi Bapak dan Ibu pengennya di kuadran yang keempat. Maka sebenarnya goals dari bisnis kita itu adalah bagaimana kita bisa menjadi bagian dari yang ada di kuadran keempat ini, kaya dan lapang. Artinya, secara dunia kita juga sukses dan secara akhirat kita menjadi bagian dari orang-orang yang diberkahi. Mengapa? Karena kalau bicara harta punya rezeki lapang, itu berarti kesyukuran kita juga dapat, dan dampak dari harta yang kita punya itu tidak hanya untuk kita sendiri, tapi untuk lingkungan kita, untuk memberikan dampak pada sekitar kita. Di gambar gelas ini, saya mendefinisikan bahwa ketika gelasnya penuh terisi oleh air, maka ini definisinya sukses. Sukses itu adalah kapasitas Bapak dan Ibu. Ya. Mengapa? Karena di dalam kapasitas, kalau kita bicara kapasitas atau volume, maka rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Apakah yang menjadi sumber dari tinggi? Kalau kita konversi kepada kita sebagai manusia, tingginya itu berhubungan dengan jiwa atau life mastery kita. Berhubungan dengan iman, kemudian kerja-kerja yang beruntung. Biasanya ada tipikal-tipikal orang yang sedikit bekerja tapi rezekinya itu melimpah, ada seperti itu. Ya, jadi sumbu T ke atas itu berpengaruh pada hubungan kita kepada Tuhan. Dan ini berhubungan sangat kuat terkait dengan ruh atau spiritual kita. Kemudian sumbu yang P adalah sumbu yang pikiran. Dalam hal ini kalau kita konversikan ke dalam bisnis, maka ini berbicara tentang business mastery. Berbicara tentang ilmu, kalau kita belajar ya, kita bisa punya referensi strategi bisnis yang bisa kita lakukan. Gitu. Ini berhubungan dengan pikiran atau business mastery. Kemudian sumbu yang ketiga adalah fisik. Dengan fisik itu kemudian kita bisa beramal. Ya. Dan kalau bicara amal pasti berbicara tentang kapasitas kita sebagai manusia, sebagai seorang business owner, yaitu sumbu leadership. Maka rumus dari seorang pengusaha sukses itu adalah faktor kali dari tinggikan iman, kemudian panjangkan ilmu, dan lebarkan amal. Kalau sumbu, katakanlah misalnya masing-masing sumbu T, T, dan L itu angka tertingginya adalah 10, maka gelas atau kapasitas bisnis kita itu dibilang sukses ketika angkanya 1000. T-nya 10, L-nya 10, dan P-nya 10. Tapi kalau misalnya nih ya, T kita udah 10 nih, udah dari sisi rupiah, amal-amal semuanya udah kita lakukan, hubungan dengan Tuhan udah beres gitu ya di angka maksimal, tapi ternyata amal kita kurang. Maka tidak akan tercapai di angka 1000. Artinya belum bisa dikatakan itu sebagai sebuah definisi sukses. Karena definisi sukses itu adalah, kembali lagi, ketika gelas ini penuh, artinya T-nya sampai ke angka 10, P-nya sampai ke angka 10, dan L-nya sampai ke angka 10. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Bisa, Bu, bisa. Baik, selanjutnya kita akan bicara tentang business mastery ya Bapak dan Ibu. Kalau bicara tentang spiritual, masing-masing saya sangat yakin bahwa seorang business owner itu pasti ketergantungannya dengan Tuhan itu sudah luar biasa. Karena sang pemilik yang menggerakkan hati-hati konsumen itu kan tidak lain dan tidak bukan adalah Allah gitu ya. Produk itu hanya sebuah tools saja gitu, tapi yang menggerakkan. Dan jadi saya sangat yakin hubungan dengan spiritualnya insya Allah sudah oke. Saya akan masuk ke masalah materi business mastery ya. Bisnis itu adalah ikhtiar saja, kendaraan saja untuk menjadi seorang pengusaha yang tidak hanya sukses tapi berkah. Seperti tadi yang Bapak dan Ibu pilih di kolom keempat ya, di diagram rezeki. Akan tetapi ada salah satu faktor yang menyebabkan pengusaha itu bangkrut.
yaitu dia gagal memahami esensi dari bisnis yang dia lakukan. Mengapa? Karena tadi goals-nya bisa jadi belum jelas. Maka yuk pagi ini kita akan sharing terkait dengan bisnis ya, entrepreneur. Yang pertama akan saya sampaikan terkait dengan business definition. Kita akan belajar tentang definisi bisnis ya, Bapak dan Ibu. Flashback lagi ke belakang. Sebenarnya bisnis kita itu apa sih? Kemudian kita akan mengupas sedikit tentang produk. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa meng-create value dengan value development strategy. Nah, di kolom definisi bisnis ini ada 4 yang saya bedakan ya, saya pisahkan menjadi 4 kolom. Bapak dan Ibu, ini bisa menjadi apa ya, pertanyaan-pertanyaan pengungkit untuk kita bisa mendefinisikan apa sih sebenarnya bisnis kita gitu. Ketika seseorang berbisnis, kemudian meng-create sebuah produk, ada harapan bahwa produk ini menjadi sesuatu yang kemudian akan bagus serapan pasarnya. Kan begitu ya? Maka, yuk kita kilas balik tentang definisi bisnis kita masing-masing. Kira-kira nih, kebutuhan apa sih yang akan kita penuhi dari bisnis kita? Kebutuhan konsumen di luar sana itu apa yang akan kita penuhi dari produk ini? Kemudian yang kedua, masalah apakah yang ingin kita selesaikan dengan produk kita ini? Kemudian yang ketiga, apa masalah dari masalah mereka yang akan kita selesaikan? Dan yang terakhir adalah apa solusi yang akan kita tawarkan dengan melahirkan produk ini? Mengapa pertanyaan ini ada? Karena sesungguhnya Bapak dan Ibu, hakikat bisnis itu adalah membantu. Orang tidak akan mengeluarkan uang dari dompetnya kalau dia tidak menemukan ada solusi yang kita berikan dari setiap biji atau setiap buah produk yang kita jual. Ada produk misalnya, ada produk buku misalnya, atau ini misalnya, ini saya pinjam. Ini contohnya, ada kipas angin kecil seperti ini ya. Sebenarnya kipas angin itu banyak, tapi mengapa kemudian saya memilih kipas angin ini? Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita memahami bahwa bisnis kita adalah membantu, maka kita akan fokus pada siapa yang akan kita bantu, apa yang mereka butuhkan. Saya butuhnya kipas angin yang kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Bisa dibawa kemana-mana itu adalah value dan solusi yang kita berikan kepada konsumen. Di sini saya sertakan ada form business definition, Bapak dan Ibu, nanti bisa diterapkan pada bisnisnya masing-masing untuk mungkin menjadi guideline ya, dalam kita mendefinisikan sebenarnya bisnis kita itu apa sih. Ya, ada 4 kolom, ada kolom kebutuhan, kemudian ada masalah apa yang ingin kita selesaikan dengan produk kita ini, kemudian solusi yang kita tawarkan dengan melahirkan produk, dan yang terakhir adalah definisi. Definisi ini kita awali dengan usaha menghasilkan cash. Dengan cara apa? Cara yang kemudian rangkuman dari 3 kolom yang lain. Ini salah satu contoh ya. Jadi definisi bisnis itu adalah usaha menghasilkan cash. Karena target kita bisa jadi ada yang omset gitu ya. Sehingga kita sebutkan cash di situ. Tetapi dengan caranya apa? Membantu orang untuk memenuhi kebutuhannya atau menyelesaikan masalahnya. Silahkan dipilih, mau memenuhi kebutuhannya atau menyelesaikan masalahnya. Ini saya ambil contoh di usaha yang saya kerjakan saat ini di Abang Sayur Organik, adalah sebuah usaha menghasilkan cash dengan cara membantu memudahkan ibu-ibu rumah tangga. Jadi kalau di rumus di atasnya ada cara membantu orang itu silahkan didefinisikan target marketnya Bapak dan Ibu. Kemudian, kalau target market saya adalah ibu-ibu rumah tangga ya, untuk apa? Untuk mendapatkan pangan organik sebagai ikhtiar mereka untuk sehat. Jadi menyelesaikan masalahnya apa? Masalahnya adalah karena mereka itu mungkin ya di luaran sana sulit untuk mendapatkan makanan sehat ya. Jadi memenuhi untuk menyelesaikan masalahnya yaitu ikhtiar untuk sehat. Masalahnya di kesehatan. Maaf Bu, mau nanya. Ya. Maaf Bu, mau nanya satu yang ketiganya saya belum jelas. Yang ketiganya sebelum mendapatkan cash.
Nah, apa Yang mana nih? masalah yang enggak yang tadi. Nah, ini apa masalah dari masalah mereka yang akan Anda selesaikan. Nah, itu yang nomor 3-nya bagaimana, Bu? Jadi ketika kita meng-create sebuah produk ini kan berawal dari sebuah masalah ya Bapak dan Ibu. Misalnya nih kita menjual di GoFood misalnya, kita punya produk kuliner, kita jual di GoFood. Kemudian masalahnya mereka itu apa sih misalnya? Waktu yang orang-orang kantor nih, target marketnya adalah para pegawai kantor atau mungkin yang mereka itu nggak sempat untuk makan siang, belanja keluar gitu ya. Nah, kalau apa masalah dari masalah itu lebih kepada bisnisnya Ibu sendiri, bukan ada di poin masalahnya konsumen. Karena kalau misalnya gini, masalahnya mereka itu mendapatkan makanan tanpa keluar gitu, tanpa keluar kantor. Maka masalah yang timbul di Ibu apa nih? Masalah yang timbul misalnya, oh tempat saya ternyata belum bisa diakses untuk kebutuhan seperti itu, maka pakai Gojek. Nah, kalau pakai Gojek, masalahnya apa yang timbul ketika Bapak dan Ibu install Gojek atau mungkin aplikasi dalam bisnisnya. Oh, siap. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini untuk Omah Dele, ini salah satu produknya adalah tempe organik. Mengapa kemudian ini ada gitu ya? Karena berangkatnya dari sebuah kondisi di mana sekarang ternyata di usaha-usaha keripik yang ada di Malang itu rata-rata kedelainya adalah kedelai impor. Jadi isu yang dibawanya seperti itu. Sehingga bisnisnya adalah usaha menghasilkan cash dengan membantu ibu-ibu rumah tangga yang memprioritaskan kesehatan. Karena ternyata kedelai impor itu GMO, kemudian berpengaruh kepada hormon gitu ya, kecenderungan yang kadang bikin gemulai ya, seperti itu ya kalau di artikel itu dibacanya. Jadi dia memprioritaskan kesehatan untuk mendapatkan aneka produk olahan kedelai organik yang sehat dan aman dikonsumsi. Jadi kebutuhannya itu adalah sehat dari kedelai ya, yang dihasilkan dari produk-produk kedelai. Karena memang produk kedelai itu dirasa masih sangat sulit untuk didapatkan. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu, nanti tinggal diaplikasikan ke rumus yang di atas tadi yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Nanti bisa diubah sendiri sesuai dengan target market, kemudian masalah yang ingin diselesaikan atau kebutuhan yang ingin dipenuhi. Nah, berbicara tentang produk, ketika kita memproduksi sebuah produk, maka ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu kita meng-create produk ya dengan melihat atau memperhatikan segmen marketnya. Kita meng-create produk asal create aja, kemudian kita baru mencari marketnya. Atau kita membuat sebuah produk dengan istilahnya berdasarkan pada kebutuhan market. Jadi kalau kita berbicara produk dulu atau market dulu, maka Bapak dan Ibu, tujuan dari serapan produk kita itu sebenarnya adalah market fit ya. Jadi ada produk yang kemudian kita create, baru kita cari pasar, ternyata nggak masuk di pasar kita. Tapi ada produk juga yang kemudian di-create berdasarkan kebutuhan pasar dan itu langsung bisa diserap oleh pasar. Maka sebenarnya PR ketika kita meng-create sebuah produk adalah bagaimana produk kita itu bisa market fit. Atau diterima oleh pasar dan klik gitu ya. Ada dua macam produk, Bapak dan Ibu. Kalau kita meng-create sebuah produk itu, kita berangkatnya dari mana sih? Product driven atau customer driven. Product driven itu produk yang kita buat dari idealita kita sendiri. Jadi dari ide-ide yang kemudian kita kita buat gitu ya, kita buat kita inikan rumusnya, kemudian kita ciptakan menjadi sebuah item produk, maka ini namanya product driven. Tapi kalau customer driven itu kita survei dulu. Kita survei dulu di media-media sosial, marketplace gitu ya. Kita kira-kira nih, Bapak dan Ibu misalnya punya kecenderungan saya kok pengen usaha kuliner ya. Kira-kira nih kuliner apa ya yang nantinya akan market fit gitu. Melakukan survei di media sosial, ada Facebook Marketplace, kemudian bisa juga dengan Instagram gitu ya. Menanyakan kira-kira nih kalau sekarang lagi pengen menu-menu yang seperti apa ya. Nah, itu yang dicari dan dijadikan sebagai dasar Bapak dan Ibu mengambil keputusan produk apa yang akan dibuat. Ini namanya customer driven. Jadi nyari kolamnya dulu,
kemudian apa yang dibutuhkan oleh ikan-ikan yang ada di dalam kolam, baru kemudian kita meng-create sebuah pakan dan nantinya akan dikembalikan lagi ke kolam tersebut. Bisa ngebayangin ya, ketika kolam kita menghadirkan sebuah pakan yang dibutuhkan oleh ikan-ikan di dalam kolam, maka begitu jadi produknya ini, kemudian kita kasihkan lagi ke dalam kolam, pasti akan kemeruyuk. Ya. Kemeruyuk itu apa sih? Bersemangat, makannya tuh bersemangat. Serapan pasarnya akan besar. Ya. Nah, terakhir mungkin ini kita akan bicara tentang value mastery, Bapak dan Ibu. Jadi setelah bicara definisi bisnis, kemudian tadi juga kita sudah sekilas bicara tentang goals, ada rumus-rumus di sana yang kemudian langsung bisa diaplikasikan ke dalam bisnisnya Bapak dan Ibu masing-masing. Kemudian kita bicara produk, tadi walaupun mungkin tidak terlalu detail ya tentang produk, sekarang yang terakhir adalah value mastery. Karena mengapa membahas juga value mastery? Karena value ini yang membuat kita berbeda dari kompetitor. Mengapa sih konsumen itu harus membeli produk kita? Katakanlah misalnya, tadi ada Bu siapa ya, Ibu berdua, yang kemudian masing-masing itu usahanya sama ya, furniture ya. Nah, ini bisa, anggaplah misalnya di satu lokasi, kemudian ini menjadi kompetitor. Nah, apa sebenarnya spesialisasi atau value yang istimewa yang membuat konsumen itu harus memilih punyanya, aku lebih ke ibu ini deh, karena ibu ini tuh kursinya bisa goyang-goyang sendiri gitu, pakai apa namanya remote aja dia udah bisa nih gitu dan sebagainya. Itu adalah alasan, value itu adalah alasan yang menjadikan konsumen itu memilih produk kita dibanding dengan produk kompetitor. Jadi kira-kira nih ya, kalau ada 5 toko furniture itu berjajar-jajar, itu konsumen datang tuh langsung yang aneh, yang itu super banget ya pokoknya ya. Itu adalah bagian dari value. Ini ya, jadi konsumen itu sebenarnya tidak membeli sebuah produk, dia membeli karena nilai tambah. Bisa dipahami ya kalimat ini ya. Jadi kalau produk kita itu biasa-biasa saja, maka konsumen itu potensi untuk membeli produk kita tuh ya tidak ada gitu. Tapi kalau produk kita itu punya nilai tambah, punya keistimewaan, maka ini menjadi daya dorong dia untuk memilih produk kita. Nah, ini pentingnya nilai tambah. Kita akan belajar tentang value creation, Bapak dan Ibu, dari penjual mangga. Penjual mangga ini kalau kita lihat ya, ada orang yang menjual, semangka. Ada orang yang menjual semangka dalam bentuk utuh. Biasanya ada di pinggir-pinggir jalan ya, atau ada di bedak-bedak kios-kios penjual buah. Katakanlah misalnya harganya itu 10.000 per kilo. Kemudian ada orang lain ya yang menjual buah semangka ini dalam bentuk sudah dipotong. Dijualnya 1.000 per iris dan 1 kilonya itu jadi 20 iris. Maka di sini sudah ada perbedaan ya. Ada penambahan kegiatan dan ada penambahan value. Kalau bicara omset bertambah itu pasti otomatis karena omset bertambah itu seiring dengan bertambahnya value. Kemudian ada orang lain lagi yang menjual semangka ini dalam bentuk sudah dipotong-potong, dikemas dalam mika, dan di situ ada per mikanya itu 200 gram, dijual harga 12.000. Ada peningkatan value di sini. Ada nominal yang berubah di sini. Dari yang awalnya harga 10.000, ini ternyata bisa ke angka 60.000 per kilonya, yaitu dengan menambahkan value. Dan yang terakhir adalah kita lihat jus, dia menambahkan produk. Ada orang lain lagi yang menambahkan produk, menambahkan kegiatan, yaitu dari yang buah potong-potong misalnya, kemudian di blender, ditaruh di botol, dikasih stiker yang cantik, dia menjualnya 15.000 per botol. Ya, jadi di sini ada peningkatan uangnya juga, cash-nya juga, ada peningkatan kegiatannya juga. Nah, Bapak dan Ibu, inilah pentingnya value creation, menambahkan value atau nilai lebih pada sebuah produk. Biasanya
produk yang semangka bulat ini berbeda tempat dengan jus mangga. Karena memang kalau kita berbicara value creation, meningkatkan value itu juga sama dengan meningkatkan kapasitas usaha. Dalam arti mungkin kita jadi tahu nih, oh harus bersih ya, karena kalau menjual jus itu tempatnya harus bersih gitu. Beda dengan yang bulat ini gitu. Kalau bulat ini di pinggir jalan aja bisa gitu kan, pakai sepeda-sepeda itu bisa. Jadi ini pentingnya value creation. Jam gini mah aduh repot panen. Nah, batas nilai dari sebuah produk itu ada pada value. Produk itu dikatakan murah ketika nilainya atau value-nya itu lebih tinggi daripada harga yang ditentukan. Jadi produk itu konsumen kita akan bilang, oh murah kok itu gitu. Karena apa? Karena nilai yang kita berikan pada produk itu lebih tinggi dari harga yang kita tentukan. Jadi ini konsumen bahagia ceritanya ketika value yang kita masukkan ke produk kita itu lebih tinggi dari harga yang kita taruh di labelnya gitu ya, atau kita pasang. Biasanya konsumen akan bahagia. Tetapi produk itu dikatakan mahal ketika harganya lebih tinggi dari value yang kita berikan dari produk kita. Harganya segitu, tapi kok value-nya cuma segitu, kayak gitu sih. Nah, itu mereka akan menyampaikan, oh ini mahal ini. Ini kecenderungannya mereka akan mereferensikan, oh ini produknya mahal ini. Kenapa? Karena harganya lebih tinggi dari value. Mereka tidak menemukan benefit yang signifikan dari produk yang kita hadirkan. Jadi pentingnya value itu sampai dia bisa menggiring opini. Kalau misalnya konsumen kita ditanya oleh temannya, misalnya berbelanja di supermarket gitu ya, mau pilih yang mana ya? Gitu. Oh yang ini aja, ini murah ini. Karena apa? Karena value-nya lebih tinggi dari harga yang kita tentukan. Udah bentuknya jus, organik, tapi harganya di bawah yang lain gitu misalnya. Tapi sebenarnya secara kos produksi itu sudah sangat masuk bagi kita gitu. Jadi itu pentingnya kenapa kita harus menambahkan value. Nah, Bapak dan Ibu, nilai tambah itu ada 3 macam. Ya, jadi kita bisa menyentuh nilai tambah fungsionalnya, atau emosionalnya, atau spiritualnya. Nah, ini contohnya. Nilai tambah fungsional itu, coba dilihat. Kemasannya sudah bowl, kemudian atasnya itu ada kejunya, ada sayurnya, harganya juga segini gitu, 12.500 ya. Dan itu tagline-nya adalah enak, murah, kenyang. Udah fungsional banget ini gitu. Secara harga dia murah karena memang segmennya adalah mahasiswa bisa jadi. Kemudian nilai tambah yang dikeluarkan, dikampanyekan itu adalah kenyangnya itu. Biar apa? Biar kenyang. Jadi ini adalah nilai tambah fungsional. Wes enak, harganya murah, efeknya kenyang. Fungsinya untuk mengenyangkan perut. Maka ini nilai tambah fungsional contohnya. Kemudian bagaimana dengan nilai tambah emosional? Bapak dan Ibu, kalau kita melihat misalnya harga, kita membeli sebuah produk handphone dengan harga yang sama. Ya. Kalau dengan spek yang sama ini, kita dapat katakanlah misalnya 7 juta gitu ya. Kita bisa jadi dapat merek Apple itu yang ecek-ecek atau yang mungkin yang lama lah ya, yang seri-seri lama. Tapi beda kalau kita misalnya beli yang produknya Samsung atau yang produk Chinese gitu ya, produk barang-barang Cina. Nah, kenapa kemudian mereka segmen market yang ada di Apple ini adalah mereka yang secara emosional itu berpikir bahwa aku nggak beli kalau ke Apple. Padahal kalau dibelikan, dikonversikan, uang itu untuk membeli merek yang lain, itu sudah dapat spek yang sangat tinggi. Karena Apple ini menambahkan nilai tambah emosional. Kalau nggak Apple, nggak mau. Karena ada hal-hal yang disentuh, yaitu sisi sosial, kemudian prestisius gitu, ada di Apple. Gengsi lah ya. Jadi kalau nggak Apple itu nggak mau. Jadi ini nilai tambah emosional. Kemudian yang terakhir adalah nilai tambah spiritual. Kita bisa memasukkan mungkin poin halal ya, kalau kuliner itu ada halal gitu ya. Kemudian
jasa-jasa keuangan barangkali kita punya, itu juga ada poin-poin halal. Jadi nilai tambah spiritual itu pada ini halal dan haram ini gitu. Nah, di sini saya sertakan ada form nilai tambah atau keunggulan dari produk. Bapak dan Ibu bisa mengeksekusi form ini dan mengaplikasikannya pada bisnis yang Bapak Ibu miliki. Kira-kira apa sih manfaat fungsional yang ingin kita bangun dari produk kita, yang ingin kita berikan kepada konsumen, kemudian kelebihan emosionalnya apa? Yang kira-kira orang itu kalau membeli, dia akan merekomendasikan kepada orang lain karena sisi emosional itu yang kita bangun. Dan yang terakhir adalah kelebihan spiritualnya apa. Ya, jadi manfaat secara spiritual yang akan kita berikan kepada konsumen itu apa? Biasanya kalau sisi spiritual itu Bapak dan Ibu adalah ketenangan. Mengapa? Oh ternyata saya membeli jajan ini, ternyata ini ada halalnya, oke saya beli ini. Biasanya seperti itu, lebih kepada ketenangan batin ya. Nah, ini ada strategi meningkatkan value sebuah produk. Jadi produk itu sebenarnya adalah apa yang kita jual kepada target pasar, baik itu barang maupun jasa. Nah, ada yang harus diperhatikan, atau mungkin ini lebih kepada mindset ya Bapak dan Ibu, bahwa yang pertama, selling produk itu berarti dia mendeliverkan sebuah nilai. Tidak hanya berbicara produk saja, tetapi nilai yang ada di dalam produk kita itu apa. Kemudian yang kedua, produk itu bisa sama, seperti yang tadi furniture ya, yang contohnya, produknya bisa sama, tapi value-nya pasti berbeda. Dan value itu ada di kepala kita masing-masing, nggak akan bisa ditiru. Kemudian yang ketiga adalah saat menjual produk, Bapak dan Ibu, fokus pada kelebihan produk kita saja. Sebarkan terus informasi tentang value dan benefit yang bisa didapatkan oleh konsumen dari membeli produk kita. Jadi kompetitor kita tuh banyak di luar sana, tapi jangan terfokus pada, oh mereka sudah begini, kita belum begini. Kita fokus pada kelebihan produk kita itu apa. Dan kita meng-create terus, memberikan inovasi-inovasi kepada produk kita, agar yang di sana tuh kalau mau nyontoh tuh udah nggak sempat gitu, karena larinya kita cepat dalam memberikan inovasi-inovasi terhadap produk kita. Ini contoh, ada taksi sama GrabCar. Perusahaan taksi itu dia menggaji orang karena sistemnya karyawan. Mereka menyiapkan aset fisik berupa mobil-mobil taksi sejumlah sekian ribu. Tapi beda dengan GrabCar. GrabCar itu sistem bisnisnya tidak ada pegawai, tidak ada aset berupa mobil. Semua mobil itu adalah miliknya para driver-driver ini gitu ya. Nah, mengapa? Karena GrabCar ini menerapkan adanya external resource. Dia hanya membuat sistemnya saja. Sistem itu yang kemudian mengundang external resource, atau ini kita bisa bilang abundance ya. Kita bisa kok punya perusahaan taksi, tapi tidak perlu punya taksinya, nggak perlu punya mobilnya, yaitu dengan external resource. Nah, kalau Bapak dan Ibu, teruslah berinovasi untuk kita bisa memberikan yang terbaik kepada konsumen ya. Dan tentunya kita juga ingin bisa lebih baik dari kompetitor yang ada di sekitar kita. Form yang ketiga yang saya bagikan adalah form competitor analysis. Di sini Bapak dan Ibu bisa menuliskan kira-kira siapa sih kompetitor kita? Ya, kelebihan dan kelemahannya apa? Dari sisi produk, siapa kompetitor yang produknya lebih baik? Coba dicari. Kalau Bapak dan Ibu segmennya sudah ekspor, cari siapa sih sebenarnya dari negara mana sih yang produknya sama dan dia lebih baik dari kita. Kemudian dari sisi price, siapa kompetitor kita yang harganya lebih baik. Terakhir place ya. Place ini mungkin dari sisi kalau kita ekspor, bicara ekspor, kita belum punya offline store sendiri gitu, mungkin lebih kepada packing house. Atau yang memang lebih banyak berinteraksi dengan konsumen kita itu yang apa sih? Yang lebih banyak menjadi perhatian konsumen kita terkait dengan place ini apa sih? Bisa jadi place ini adalah ketika kita memajang di modern market brand A, brand B gitu ya. Itu menjadi salah satu bagian dari place. Kemudian people, siapa kompetitor yang pelayanannya lebih baik, customer service-nya itu lebih baik dari kita. Kalau bicara people, maka SDM ya, SDM yang ada di perusahaan
yang dia terkoneksi langsung kepada konsumen. Salesnya mungkin kalau usaha kita adalah retail gitu ya. Kemudian terakhir adalah promotion. Promosi kompetitor itu yang kira-kira menurut Bapak dan Ibu lebih baik itu siapa sih? Dicari kelebihan dan kelemahannya dari masing-masing brand yang sudah kita sebutkan di poin siapa. Silakan dikupas tuntas dan silakan diambil intisarinya kira-kira kalau kemudian kita mau lebih baik dari kompetitor ini, apa yang harus kita lakukan? Terakhir, Bapak dan Ibu, Better 5P menjadi acuan kalau kita mau menambah nilai produk. Jadi kalau kita mau lebih baik dari kompetitor, mana yang mau kita perbaiki? People-nya dulu kah? Atau produknya dulu kah? Price-nya dulu, plus-nya dulu, atau promotion-nya dulu? Ini silahkan ditentukan sesuai dengan kapasitas bisnis Bapak dan Ibu masing-masing. Ini menjadi aturan. Sebenarnya ada juga yang 7 poin yang bisa ditingkatkan. Salah satunya adalah packaging. Nah, ini juga menjadi titik-titik yang kemudian bisa kita adopt dalam bisnis kita untuk tadi bagaimana strategi ini kita implementasikan dalam bisnis dan bisa menambahkan nilai dan value dari bisnis kita. Sama-sama jual keripik, tapi yang satu dikemas pouch yang cantik, ada halalnya, ada PIRT-nya, ada BPOM-nya. Dengan sama-sama nangkringnya di supermarket, tetapi yang satunya hanya kemasan plastik, kemudian ada dengan stiker, tidak ada PIRT, atau mungkin tidak ada halalnya. Konsumen mau memilih yang mana? Nah, ini Bapak dan Ibu, meningkatkan value produk itu tergantung pada kita masing-masing. Mau adaptif, mau agile di kondisi pandemi seperti ini, yang sekarang konsumen kita tuh lebih aware dengan kesehatan. Ini kalau kita bicara kuliner ya. Hari ini konsumen kita itu lebih tertarik pada produk-produk yang membangun imunitas tubuh, gitu ya. Kalau jasa lebih kepada jasa yang benar-benar bisa membangun intimasi dengan mereka, yang mereka tinggal datang dan mereka istilahnya nggak perlu ribet gitu. Kenapa? Karena mereka saat ini mungkin mulai belum berani untuk keluar-keluar dan beraktivitas lebih banyak. Apalagi ada pembatasan, misalnya kalau mau ke mall ini harus dengan peduli lindungi dan sebagainya. Ini Bapak dan Ibu materi yang mungkin bisa sampaikan pada pagi hari ini. Terus berinovasi untuk bisa memberikan yang terbaik kepada konsumen dan lebih baik dari kompetitor yang ada di sekitar kita. Semoga sukses untuk kita semua. Doa saya bersama Bapak dan Ibu dan kita saling mendoakan karena saya juga punya usaha agar kita bisa agile, adaptif dengan segala tantangan yang ada saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan Mbak April. Terima kasih banyak Bu Diah, luar biasa sharingnya. Sebenarnya Bu Diah ini senior saya nih sepertinya. Tadi Gitu ya? saya mengintip Instagramnya Bu Diah. Oh, gitu ya. Di sini ternyata ada juga kakak senior saya, ada Kang Ulus. Loh, mana ini? Halo Pak Ulus. Oh, tadi sedang ada ini, Bu. Iya, ada event ya. Ada event pameran. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silahkan. Bisa Saya, Bu. langsung. Oke. Pas ya, 1 jam materi. Kita tinggal 1 jam ya, Mbak April ya, untuk diskusi Iya. ya. Oke, siap. Saya, Bu. Silahkan Pak Dedan. Bu Dia, selamat pagi menjelang siang, Pagi, Bu. Pak Deden. Selamat pagi. Saya kepala desa, Bu, dari Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Desa Sukajaya. Nah, di sini usaha kita itu di bidang BUMDes ya, Bu. Kita ada, kalau lihat profil Ibu tadi ada hidroponik ya, Bu. Pertanian ya, Bu. Ya, pertanian organik. Kebetulan kita ada usaha di agrowisata, Bu. Kita ada agrowisata Kampung Melon yang kebetulan binaan BRI. Juga ada agrowisata Jambu Kristal, juga nanas madu. Nah, ini kita sudah 2 tahun, Bu, mencoba bergerak di agrowisata. Jadi memang apa yang tadi ada slide yang memang kata Ibu tadi seperti mencontohkan buah semangka ya, Bu. Nah, itu saya sangat setuju. Cuma ini permasalahannya di kita itu masih ada belum yang bisa kita selesaikan kaitan dengan
pemanfaatan limbah ya Bu. Jadi kita memang menjualnya, betul kata Ibu tadi, kita lebih kepada kalau dijual ke pasar harga contoh seperti nanas itu atau melon, kita contoh melon lah harga per kilonya itu 17.000. Cuma kalau kita dijual agrowisata, orang datang metik langsung itu 1 kilonya bisa atau 1 buahnya bisa di angka 50.000, itu harga produksinya jadi meningkat. Cuma yang kita sudah coba membuat produk semacam dodol melon, kue dari melon, Bu. Cuma kita masih kesulitan di sumber daya manusia gitu, Bu. Artinya secara tadi packaging, terus rasa kombinasi yang memang masih belum teruji gitu, Bu. Apa menjadi solusi yang bisa nanti harga ini kan si buah ini yang kadaluarsa ini kita ingin dijadikan produksi gitu, Bu. Yang kelewatan mateng, yang agak-agak kena penyakit gitu, Bu. Nah, solusinya harus seperti apa gitu, Ibu Dia. Mohon pencerahannya gitu. Terima kasih, Ibu. Jadi saya langsung, Mbak April. Iya, silakan Oke, Bu Dia, baik. biar langsung. Pak Deden, terima kasih banyak. Pak Deden luar Ya, biasa. Bu. Jadi memang kalau berbicara BUMDes, Pak Deden, mungkin saya juga belum terlalu memahami ya terkait dengan polanya di BUMDes. Tetapi ada justru kalau di BUMDes itu bisa nggak sih Pak, kita interaktif aja ya Pak Deden ya. Anak-anak muda itu diberikan wewenang gitu ya untuk mereka bisa apa ya istilahnya mau kontribusi di mana di BUMDes ini gitu. Karena kalau BUMDes itu kan berarti kelembagaan desa ya. Artinya sebenarnya sumber dayanya juga dari desa itu sendiri gitu, sumber daya manusianya. Kalaupun misalnya ada dari eksternal, itu biasanya mereka hanya membantu atau mungkin magang begitu saja. Tetapi elemen utamanya adalah bagian dari desa itu sendiri, yaitu anak mudanya. Mungkin nanti bisa ditawarkan, anak-anak itu boleh belajar kemana saja, tetapi kembalinya ke BUMDes. Kamu boleh misalnya belajar internet marketing apa, tapi semuanya kembalinya ke BUMDes. Nah, sekarang kalau berbicara, jadinya saya malah berpikir begini Pak, kira-kira BUMDes ini apa yang bisa diberikan untuk masyarakat gitu. Kalau belajar dari mulainya dari kira-kira BUMDes ini solusi yang diberikan oleh BUMDes untuk masyarakat apa? Karena saya berpikir begini Pak, ketika misalnya masyarakat sudah merasa ada manfaat, benefit yang dirasakan dengan keberadaan BUMDes, maka mereka pun juga ada potensi untuk tertarik masuk ke bagian dari mereka yang mengakselerasikan BUMDes itu sendiri, berkontribusi di BUMDes itu sendiri gitu. Jadi melibatkan, kalau saya melihat di Malang itu di kabupaten itu ada Pak BUMDes, produk utamanya adalah kopi. Mereka memang mengajak generasi muda. Ada yang BUMDes itu ada yang istilahnya memagangkan anak-anak di daerahnya itu ke kota, ke Malang kota. Mereka bisa belajar kepada merek-merek apa ya, kopi terkenal. Jadi kan banyak warung-warung kopi anak-anak milenial itu ya Pak ya, dimagangkan di sana gitu 3 bulan. Kemudian kembali untuk membangun BUMDesnya. Dalam arti saya dulu kemarin dimagangkan plotnya di kafe nih, kafe kopi gitu. Kira-kira hasil belajarnya apa itu yang kemudian akan dikembalikan pada BUMDesnya. Dan saya melihat tidak ada iming-iming uang di sana dalam arti gaji begitu, bukan faktor utama ternyata. Tetapi kebebasan bertumbuh yang diberikan oleh BUMDes untuk anak muda ini yang kemudian membuat mereka tertarik. Itu Pak, kalau saya. Ini saya juga belum ini ke BUMDes ya Pak Deden ya, jadi saya lebih mengambil ke salah satu case aja mungkin yang di Malang Kabupaten ini. Gitu. Saya juga bukan itunya Bu, tapi apa ya, nilai jual ini Bu, yang Ibu tadi di slide itu kan saya tertarik dengan yang di slide itu ada gambar semangka ya Bu. Oh, oke. Nah,
Jadi untuk kaitan dengan pemasaran, Bu. Nah, kan kita di desa ini memang terkendala dengan sumber daya manusia, Bu. Nah, hari ini kan sudah lebih kepada orang marketplace ya, Bu. Nah, ingin gambaran dari Ibu tadi, apakah memang produk unggulan ini lebih sekarang marketplace-nya orang datang membeli, atau memang kita lebih kepada yang sistemnya sudah memasarkannya melalui online gitu produk itu. Kita kan mencoba di medsos, mencoba misalkan tadi produk-produk. Cuma yang tadi yang menjadi limbah ini supaya termanfaatkan gitu. Kaitan tadi yang dibuat sirup jus semangka gitu. Itu, Bu. Jadi apa yang harus menjadi sebuah terobosan kepada orang-orang desa, ya tadi setuju pemuda desa gitu. Cuma untuk memberikan solusi kepada masyarakat yang memang supaya termanfaatkan gitu. Kaitan Jadi dengan kalau pemasaran. ini lebih ke pemasarannya ya, Pak Ya. Deden ya. Oke. Kalau sekarang itu sebenarnya, Pak Deden, pemasaran produk itu sudah lebih mudah ya sebenarnya. Asalkan memang kita adaptif juga terhadap perkembangan teknologi. Betul, memang salah satu kanal-kanal yang bisa kita manfaatkan itu misalnya ya tadi kita menjual buah, di situ juga menjual misalnya kalau kita mau langsung ke end user ya ini ya. Jadi segmen market itu kan sebenarnya ada 3 ya Pak ya. Yang pertama adalah B2C, kemudian B2B, dan B2G. Kalau kita bicara B2C dulu deh, misalnya produk apa sih yang bisa kita create dari sebuah semangka yang sudah tadi tuh misalnya kematangan gitu ya. Apa yang bisa kita hasilkan dari itu dibuat apa? Misalnya jus ini mau kemana? Misalnya kita bisa nitip ke kalau ada ya Bapak dan Ibu mungkin bisa berkolaborasi dengan teman-teman UKM yang lain yang dia menyediakan jasa Gojeknya berupa makanan, itu bisa. Jadi kan ada ya kalau kita binaan dinas itu kan akan terkoneksi dengan teman-teman para UKM yang dia di bidang kuliner yang juga approve ke Gojek atau GrabFood gitu. Karena biasanya ada fasilitas untuk pendaftaran itu dari dinas gitu Pak. Itu salah satu contohnya saja, walaupun sebenarnya masih sangat banyak pilar-pilar marketing yang bisa kita lakukan. Kemudian itu yang kita berkolaborasi. Kalau kita mau sendiri, Bapak dan Ibu, kan bisa jadi begini ya. Hari ini tuh ada 5 kilo semangka. Ada 5 kilo semangka yang dia itu kematangan. Sehingga kalau kita jus semua itu satu. Kita bisa kolaborasi tadi tuh dengan UKM yang lain. Kemudian yang kedua, kita bisa menjual sendiri dengan memanfaatkan medsos yang ada. Kita jadi BUMDes A misalnya, BUMDes A itu kemudian dia punya produk yang dihasilkan adalah jus. Nah, itu yang kemudian dikampanyekan dalam media sosial. Barangkali untuk proses produksi pertama, kedua, ketiga itu ketertarikan para follower di media sosial mungkin kurang. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, Bapak dan Ibu, apalagi kalau Pak Deden ada wisata juga, mereka bisa menambahkan angka di situ. Sekali kunjungan itu benefitnya apa? Bisa panen semangka sendiri, memilih, dan fasilitas gratisnya adalah jus semangka. Menikmati jus semangka langsung dari fresh pick misalnya begitu, walaupun sudah kita sudah kita simpan di kulkas gitu ya semangkanya karena sudah overripe seperti itu. Banyak Pak Deden sebenarnya saya mungkin coba bantu alternatif itu. Kemudian kalau B2B ya tadi ya kolaborasi dengan yang lain, dan kalau B2C ya harus ada perbaikan packing, memang bisa jadi untuk bingkisan-bingkisan di kedinasan itu Pak Deden. Siap. Terima kasih Bu Dia. Terima kasih banyak Pak Deden. Terima kasih Pak Deden pertanyaannya. Yang lain ini siapa ini Bapak Ibu? Mungkin Pak Zulkifli. Ini Pak Zulkifli dulu ini ya. Banyak ya, BUMDes ini. Pak Zulkifli dulu ini Bapak Ibu. Silahkan Pak Zulkifli. Ya, selamat pagi. Pagi Pak. Selamat pagi Pak Zulkifli. Kami dari BUMDes Kuala Alam Ibu, Bengkalis Riau.
kita bergerak memang di bidang perdagangan, perkebunan, pengolahan. Jadi hari ini memang alhamdulillah untuk BUMDes kami menjadi salah satu BUMDes terbaik lah Bu di Bengkalis gitu. Artinya kita pengen brand-brand BUMDes ini lebih dikenal secara luas, sehingga produk-produk, karena kami memang memasarkan produk UMKM nih Bu, sekitar 20 lebih jumlah UMKM yang kami kembangkan produk mereka dan kami pasarkan dan kami bina. Artinya bagaimana nanti produk-produk kami ini dari UMKM BUMDes itu bisa terus meningkat produksinya Bu. Sehingga tahun ini kami membuka gerai di Bengkalis untuk memasarkan produk ini. Tapi tidak sebatas ini saja keinginan kami, akan tetapi bagaimana produk ini bisa dikembangkan secara luas, sehingga tahun depan target kita akan membuka gerai-gerai di kota-kota lain Bu, di kota-kota besar yang lebih mobilitasnya tinggi gitu. Seperti mungkin kalau kami di Provinsi Riau di kota ibu kota Pekanbaru gitu. Jadi dengan brand BUMDes yang ada, produk-produk Bengkalis yang sudah dikenal, bagaimana ini juga dikenal di mobilitas yang tinggi Bu. Mungkin apa langkah-langkah kami agar produk kami ini juga bisa nanti naik di tingkat provinsi gitu. Bahkan di daerah-daerah lain. Itu yang pertama Bu. Yang kedua yang ingin saya sharing bahwa untuk entrepreneur kami di BUMDes mungkin di skala pengurus inti itu mungkin udah bisa untuk memajukan ini Bu. Tetapi kita banyak seperti kader-kader Bu, kader-kader dari BUMDes ini sendiri agar bisa mengangkat produk kita juga, tapi mereka butuh SDM mungkin seperti Pak Dedin tadi, SDM juga butuh untuk pengembangan usaha ini. Mereka telah kita latih, sudah kita bina selama setahun 2 tahun, tapi mereka kadang ketika ada permasalahan Bu, ketika ada sedikit kendala, mereka langsung down gitu. Jadi bagaimana upaya kami supaya mereka tetap terus semangat, tetap terus menggali potensi diri mereka. Mungkin ada trik-trik yang bisa kami Ibu sharing ke kami gitu. Mungkin itu Bu, terima kasih Ibu Aprila, Ibu Dia yang beri kesempatan kepada saya. Baik, terima kasih Pak Zulkifli. Yang pertama terkait dengan bagaimana produk kita bisa kemana-mana gitu ya, kurang lebih ya. Jadi yang sekarang mungkin produksinya masih 1.000 per bulan bisa meningkat jadi 10.000. Yang mana ya? Mungkin ini saya langsung ke teknisnya saja, yang ini salah satu yang bisa saya ini kan karena ada contohnya. Jadi biasanya kalau BUMDes ini apakah juga menerima kunjungan Pak Zulkifli? Bu, kita hampir setiap hari menerima kunjungan Bu dari daerah-daerah lain, dari provinsi, dari ibu kota juga. Untuk melihat inovasi-inovasi yang kita buat, bahkan anak-anak sekolah juga ke sini untuk edukasi, ya seperti itu Bu. Oke, baik. Kemudian targetnya Pak Zulkifli ke depan apa nih? Kan tadi sudah tuh dari daerah-daerah sudah, kemudian provinsi juga sudah gitu ya. Kira-kira target berikutnya apa nih? Target kita Bu, bagaimana produk-produk yang ada di desa ini yang telah kita legalitaskan ini Bu, terus bisa bersaing di pasar Bu. Jadi kita punya nilai juga di pasar untuk dilirik mata-mata konsumen-konsumen yang lain, mungkin di kelas-kelas menengah, kelas atas gitu. Artinya tidak hanya sekedar punya perhatian ini produk UMKM yang beli, cuma sekedar gitu, tapi mereka merasa ini produk yang enak juga gitu, yang bisa bersaing dengan pasar-pasar industri gitu. Baik, kalau sekarang Pak Zulkifli sudah punya goals ya, ternyata berikutnya mungkin tahun 2022 gitu ya, targetnya adalah bisa bersaing di pasar global, mungkin seperti itu kalau saya definisikan. Nah, kira-kira syaratnya untuk bisa masuk pasar global itu apa sih? Itu yang harus kita pegang. Misalnya begini, hari ini kemasan kita masih pouch biasa. Kalau mau masuk pasar yang lebih tinggi, misalnya sekarang kita masih berbasis reseller. Next, tahap berikutnya kita mau ada di modern market di seluruh Indonesia. Maka kita harus tahu syarat untuk masuk di modern market di seluruh Indonesia itu apa. Itu yang coba kita untuk penuhi. Nah, kata penuhi ini berarti sama dengan kita melayakkan produk kita. Bagaimana dengan tadi, Better 5P, memperbaiki harganya, rasanya, kualitas produk ya, kemudian memperbaiki kemasannya, itu masuk di Better 5P. Jadi itu ya poin-poin yang mungkin bisa dibedah Pak Zulkifli
dan coba dibedahnya satu-satu. Karena kalau kita bicara packaging saja, itu ada ahli packaging sendiri. Jadi packaging kalau misalnya sekarang kelasnya UKM mau masuk ke supermarket, di sana tuh ada ilmu-ilmu tentang pewarnaan ya. Jadi kalau segmen menengah ke atas tuh dia lebih suka warna-warna apa sih? Emotional value atau warna-warna psikologis ini yang penting untuk kita ketahui agar kita bisa ternyata ketika produk yang menengah ke atas itu menggunakan warna ini. Ada color psychology ya yang ada di ilmu branding gitu ya Pak Zulkifli. Jadi mungkin bisa diserahkan kepada ahlinya karena masing-masing poin dari Better 5P ini ada ahlinya masing-masing gitu. Intinya adalah ya memperbaiki kualitas produk gitu, dari harganya, dari rasa, dari tampilan, kemudian tadi legal-legal yang kemudian kita juga harus sertakan gitu. Karena kelas menengah ke atas itu biasanya mereka akan sangat aware terkait dengan poin-poin legalitas. Ada halal, kemudian BPOM, kebersihan kemasan. Nah, ini contohnya tinggal menentukan saja kalau misalnya produknya sebenarnya sudah bagus. Kalau saya lihat Pak Zulkifli tinggal nanti dipenuhi saja syarat-syarat untuk bisa masuk ke situ. Dan memang kalau kita terbiasa pemasarannya di BUMDes tidak keluar, maka ya yang akan kita terima pasarnya adalah yang masuk ke BUMDes gitu. Mungkin perlu disiapkan satu SDM khusus untuk marketing offline-nya Pak Zulkifli, dia yang akan masuk. Misalnya begini, di mana ini tadi Pak Zulkifli lokasinya di mana? Di Bengkalis Riau, Bu. Bengkalis. Oke, Bengkalis. Misalnya sekarang ini masih di ranah Bengkalis saja. Mau meluas ke seluruh Sumatera misalnya. Kita mau kuasai. Di list aja dulu supermarket, modern market yang ada di Sumatera tuh apa aja di namanya. Di list. Kemudian how to. Jadi kita dari misalnya ada 40 modern market di Sumatera, kita mau masuk kemana dulu? Syaratnya itu apa kita pelajari. Jadi kita memantaskan diri agar produk kita bisa masuk ke sana dengan memenuhi persyaratannya. Kemudian ya tadi, door to door memang harus menawarkan produk. Ini saya mau memasukkan ini. Dan itu memang butuh SDM khusus untuk offline. Karena strategi pemasaran online dan offline itu berbeda. Kalau online biasanya hanya, ya biasa saja. Kalau offline itu harus memahami product knowledge, Pak Zulkifli. Jadi dia harus bisa mendeliverkan value-nya itu kepada langsung pemilik kebijakan yang ada di modern market tersebut. Jadi silakan di list dulu kira-kira yang mau disasar yang mana nih. Kemudian kita bagi kira-kira 1 minggu kita harus berkunjung ke beberapa modern market. Gitu. Itu dulu. Ibu, saya mau tanya. Kemudian yang kedua. Ibu, saya mau tanya, bisa? Sebentar. Dari Pintu dari Muara Bungo. Saya ke Pak Zulkifli dulu ya, Pak Pintu. Oke, ya. monggo. Itu yang pertama, Pak Zulkifli, apakah sudah cukup? Apakah sudah bisa dipahami? Kemudian terkait dengan SDM yang biar SDM itu nggak ngedrop. Nah, ini kalau bicara SDM kita akan bicara dengan kapasitas leadership person to person yang ada di BUMDes. Nah, berbicara leadership itu kita akan ketemu formula bahwa input dan outputnya itu harus minimal sama biar nggak ngedrop. Misalnya gitu, HP-nya dicas itu energinya 50, tapi ternyata dipakainya sampai 10 jam, padahal baterainya ini harusnya 2 jam udah selesai, udah mati. Maka ngedrop itu terjadi karena input, energi yang masuk itu lebih sedikit daripada energi yang keluar. Ya, maka itu potensinya ngedrop. Nah, sekarang bagaimana agar Pak Zulkifli dan tim itu bisa meng-create SDM ini menjadi tangguh gitu. Artinya mencasnya sampai 100%. Nah, itu ada training-training yang bisa dilakukan, motivasi-motivasi, banyak ya. Jadi peningkatan kapasitas SDM ini yang harus kita lakukan. Dengan apa? Misalnya untuk SDM yang bagian handle pelatihan, itu diikutkan ketika ada mungkin pelajaran-pelajaran atau training-training diikutkan gitu. Kemudian bagian produksi misalnya, itu ada saatnya ketika ada kelas pelatihan diikutkan kelas-kelas pelatihan. Ini peningkatan kapasitas SDM. Agar apa? Agar dia bisa bertumbuh di sumber leadership-nya.
energinya atau kemampuannya melayani itu lebih banyak daripada energi yang nantinya akan dia berikan kepada publik yang hadir di kunjungan-kunjungan di BUMDes itu gitu ya. Jadi strateginya memang adalah peningkatan kapasitas SDM, termasuk tadi 3 sumbu. Jadi sebenarnya ini, manusia itu diciptakan dengan tiga sumbu atau tiga kapasitas. Secara fitrah memang ketika lahir itu ada 3 ini yang sudah dibekali. Yang pertama adalah akal, jasad, dan ruh. Nah, ketika ruhnya ini nggak penuh istilahnya, maka yang paling banyak ngedrop adalah sisi jiwanya. Tidak semangat, kemudian tidak termotivasi. Itu karena kondisi ruhnya sedang kosong. Jadi diperbaiki. Ada banyak juga Bapak BUMDes ataupun mungkin institusi bisnis yang melakukan kegiatan spiritual di pagi hari. Kalau Muslim dengan sholat duha, kemudian atau mungkin dengan ngaji, kalau mungkin yang lain dengan berdoa pagi. Jadi memulai aktivitas itu dengan ruhiyahnya dulu disentuh. Kemudian kalau terkait dengan dua sumbu yang lain, sumbu apa tadi tuh akal dan jasad, itu insya Allah bisa seiring waktu, tadi ada training dan macam-macam. Jadi peningkatan sumbu SDM itu ada di 3 ini ya Pak. Jadi tidak bisa secepat itu Bu ya, jadi butuh proses juga gitu ya. Betul, butuh proses. Kecuali kalau Pak Zulkifli itu memasukkan SDM yang sudah jadi. Ya, bedanya adalah kalau sudah jadi itu, kalau kita bicara gaji gitu ya, pendapatan itu memang harus sudah besar gitu, karena dia adalah orang yang kita masukkan ketika dia posisinya sudah jadi gitu. Kita nggak perlu menyekolahkan lagi gitu. Tetapi bicara sustainabilitas SDM yang kita create dari nol, yang kita kemudian fasilitasi belajar, itu yang pengalaman saya lebih awet ya untuk bisa stay dan memperjuangkan visi misi BUMDes itu sendiri gitu. Oke Bu, terima kasih. Oke, siap. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Pak Vinto. Ya, Bu. Pak Raden ini, Pak Ya, Raden Bu. dulu Siapa ini Pak April? Pak Raden Bu, ini dari tadi sudah begini-begini. Oke, baik. Silahkan Pak Saya ikut Raden. Mbak April aja, Wes. Iya, silakan Pak Ya, Raden. silakan. Ya, selamat siang Bu Dia. Selamat siang. Saya dari Medan Bu. Orang Medan tuh unik-unik Bu. Ya. Jadi kalau saya keliling Indonesia, makanan di Medan itu lebih nikmat dibanding makanan yang ada di luar Medan. Usaha saya itu hidroponik, pengembangan sayuran secara hidroponik. Kalau yang pembinaannya itu sampai sekarang saya tetap membina masyarakat yang ada di Medan, khususnya dan Sumatera Utara pada umumnya. Tapi namun sampai saat ini saya belum pernah dapat binaan dari pihak manapun. Alhamdulillah dengan adanya figur BRI, saya terpilih untuk masuk menjadi salah satu peserta di BRI lokal ini. Semoga kedepannya bisa lebih maju lagi. Saya hanya memperkenalkan saja kalau sayuran saya itu selain saya pasarkan, juga saya jadikan produk olahan Bu, seperti kangkung rendang. Ya. Udah itu tadi Ibu mungkin produksi kali saya buat kali keju kribu. Ya, sayur kali. Oh, oke. Agak agak silau karena cahaya. Ya, mungkin agak silau. Oke, siap. Nah, pertanyaannya Bu, di Medan ini masyarakat tidak begitu paham dengan apa namanya kali. Jadi ya. Jadi kali itu seperti apa sih bentuknya? Jadi lebih kurang ada 5 tahun saya buat penelitian itu. Kalau kali itu seperti ya, nanti prosesnya kita buat jadi produk itu bisa dimakan, bisa dikonsumsi sampai kita buat event-event luar Sumatera. Juga masyarakat yang melihat event itu, melihat produk yang saya buat ini tidak memahami apa itu kali. Itu sudah kita jelaskan juga seperti apa sayur kali itu. Sampai contohnya yang agak sulit lagi Bu, masalah kangkung rendang dan kangkung arsik. Jadi ada 2 varian, ya, ada rendang dan ada arsik. Kalau di wilayah Jakarta, di luar Sumatera, mereka lebih suka yang rendang, dan di Medan sendiri mereka lebih suka yang arsik.
Nah, asumsi masyarakat itu kangkung itu tinggal dimakan atau bagaimana kan gitu. Sementara kita sudah promosikan, ya entah apa kendalanya nggak tahu. Apalagi belakangan ini kita kena PPKM sudah lebih dari hampir 2 tahun. Jadi pasar kita itu marketnya lebih 50% tidak terjual. Ya. Jadi banyak lagi Bu, ada lebih 10 produk olahan dari sayuran yang kita budidayakan sendiri. Seperti ini juga Bu, keripik sawi. Ini kemasan dan packagingnya, legalitas dan semua sudah kita selesaikan dengan baik. Tapi masalah pasar tadi, market itu berkurang lebih dari 20% semenjak pandemi 19 ini. Dan tidak hanya produk olahan dari sayur, bunga juga kita buat menjadi permen ya, seperti bunga selang kita jadikan permen, semuanya berlegalitas. Belakangan ini legalitas yang sudah saya buat, yang sudah saya selesaikan, sudah habis masa legalitasnya. Untuk penyusunan dan pengurusan legalitas di Sumut ini agak runyam dan unik. Ini menjadi salah satu masukan bagi pemerintah, khususnya mungkin Sumatera Utara yang agak ribet, yang notabene mesti ada pendekatan. Jadi kalau memang ada teman-teman yang ada di wilayah yang pernah ke Medan, khususnya Sumatera Utara ini, bagaimana pendekatan yang persuasif sehingga legalitas itu bisa diurus dengan cepat. Masalahnya lagi yang namanya pendampingan dan pelatihan yang dibuat oleh dinas-dinas terkait itu tidak melirik pada model inovasi produk yang kita buat. Ya, jadi lebih menonjolkan apanya saya juga kurang paham kalau di Sumut. Kalau di luar Sumut saya nggak tahu seperti apa, dan pasarnya juga di Sumut saya nggak paham kalau Sumut ini sampai sejauh ini memang pendekatan yang unik. Ya mungkin dia pernah ke Sumatera Utara, mungkin di BPTB atau di Dinas Pertanian ya. Nah, pertanyaan selanjutnya lagi khusus target pasar penyelesaian sayur organik kali itu seperti apa supaya bisa menerobos pasar produk kali ini yang sudah saya jadikan cemilan atau makanan, lebih dominan pasarnya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suwardi atau Pak Raden ini panggilnya? Dua-dua boleh, Bu. Oh, dua-dua boleh. Baik, saya sangat mengapresiasi ya Pak, karena sudah membina masyarakat juga. Aktivitas pembinaan masyarakat itu tidak semua orang itu punya dedikasi untuk hal itu gitu. Jadi di figur-figur lokal ini saya sangat anjung jempol ya dengan Bapak dan Ibu semua, karena tidak berbicara tentang diri sendiri gitu, tapi impact sosial juga yang kemudian menjadi targetnya atau dikedepankan juga dalam bisnisnya gitu. Kemudian berikutnya pengaturan, kadang memang begini Pak, jadi kalau berbicara produk itu meng-create produk itu jangan sampai salah kolam. Ya, tadi saya bilang, jadi meng-create produk itu ada 2 macam, ada yang produk value, ada yang product driven, ada yang customer driven. Sebentar, saya mohon izin dulu ya, karena di dekat masjid di sini. Baik, saya izin melanjutkan. Memang terkait dengan kepengurusan berbagai macam legalitas gitu yang ada di kemasan kita, itu tantangannya beda-beda ya kalau kita bicara wilayah itu. Tapi kalau memang kita itu dekat dengan dinas gitu, kemudian menjadi bagian dari binaan dinas, itu biasanya lebih cepat Pak Raden gitu. Menjadi prioritas karena istilahnya kita menjadi binaan gitu, sehingga
terkait dengan pengurusan PIRT kah yang harus diperpanjang, halal dan sebagainya yang harus diperpanjang, itu biasanya ada fasilitas yang diberikan. Tetapi yang harus kita catat juga adalah dalam bisnis itu ada namanya time management. Nah, di dalam time management itu salah satunya bagaimana agar kita itu tidak membuat segala sesuatu atau target itu menjadi penting dan mendesak. Karena kalau sudah bicara penting dan mendesak di kolom keempat ya, penting dan mendesak, itu semuanya jadi semrawut gitu. Waktu kita untuk mengurus ini sedikit dan ternyata masih diputar-putar ke sana sini, ini menjadi catatan tersendiri bagi kita. Dan tadi misalnya jadi ruwet gitu. Padahal kalau katakanlah misalnya sebelumnya kita sudah well prepare terkait cara-cara dan sebagainya, kemudian kita apply, kelonggaran waktu sampai limit batas pengumpulan misalnya, atau terakhir deadline di label kita, itu menjadi sesuatu yang memberikan efek berbeda pada kondisi psikologis kita. Jadi diperhatikan time manajemennya terkait hal-hal semacam itu. Pengurusan produk yang batas waktu perizinan dan sebagainya. Kemudian terkait dengan target pasarnya kali. Nah, Pak Raden, sebelum kita berbicara tentang apa ya istilahnya target pasar yang harus kita perhatikan terlebih dahulu ketika kita meng-create sebuah produk adalah produk ini akan kita lempar kemana, kolamnya isinya siapa saja. Ini yang harus kita pikirkan. Agar apa? Agar tadi dua model pendekatan, ada yang product driven dan customer driven, itu memberikan apa ya istilahnya effort yang jauh lebih besar ketika kita membuat produk itu dari idealita. Ya tidak masalah juga sih gitu, tidak masalah ketika kita itu punya idealisme, oh ini kali ini bagus banget nih gitu, Queen of Green macam-macam gitu. Tetapi kalau budaya masyarakatnya mereka mencintai produk-produk dalam negeri, maka nggak akan ketemu dengan ikan-ikan yang menyukai kali. Gitu. Mau sebanyak apa produk itu kita create, mau konsumen itu apa ya istilahnya belum bisa menemukan target market yang pas. Ini belum market fit ya berarti. Kalau misalnya masih mau diperjuangkan produk ini, berarti effort yang harus kita keluarkan lebih besar. Kegiatan-kegiatan edukasi yang kita lakukan harus lebih gencar. Mulai masuk di komunitas-komunitas, mungkin kalau hidroponik masuk komunitas-komunitas hidroponik. Menjadikan teman-teman yang pegiat hidroponik itu juga sebagai segmen market reseller kita. Kemudian masuk ke mereka-mereka yang segmennya seperti vegan, kemudian vegetarian, apalah yang kira-kira menyukai daun kali ini. Jangan lupa ketika kita mengedukasi atau membuat sebuah produk, jangan memasukkan komposisi atau bahan yang bisa ngedowngrade makna atau value dari kali itu. Jadi kalau Bapak menyampaikan bahwa ini kale ya, kale dengan banyak sekali benefit. Jangan dimasukkan bahan-bahan yang bisa mengurangi atau menurunkan kualitas kale itu sendiri. Publik itu hari ini mendefinisikan sayur kale sebagai sayur yang sangat sehat. Tapi kemudian kita masukkan tepung terigu di situ. Nah ini kan ke downgrade jatuhnya gitu. Karena apa? Karena tepung terigu itu ada potensi-potensi alergi yang diberikan, yang bagi sebagian besar komunitas pecinta makanan organik hidroponik yang berbau gluten itu sangat dihindari gitu. Kemudian jangan gunakan minyak-minyak yang juga kontradiktif gitu. Orang-orang biasanya memakan kale itu dalam bentuk segar atau diolah dengan tidak mengurangi value sehatnya kale. Jadi proses-proses yang terlalu panjang itu dikurangi. Karena pemahaman publik hari ini memang kalau sudah sayurnya bagus itu dikonsumsi paling apa ya istilahnya benefitnya paling banyak ketika dikonsumsi mentah. Kalaupun diolah itu harus dengan metode pengolahan yang tidak merusak kualitas sayur itu sendiri. Jadi seperti digoreng dengan minyak sawit, apa itu kan akan berpotensi menurunkan value dari sayur kale itu sendiri. Itu Pak. Kalau untuk produksinya kita menggunakan minyak. Suaranya kecil sekali, Pak Raden, saya kurang begitu jelas. Ya kalau untuk proses penggorengan kita tetap menggunakan minyak putih atau minyak beku itu. Minyak apa itu? Minyak sawit? Enggak. Bukan. Kita minyak putih Bu ya.
Jadi mungkin salah di saya juga terlalu gengsi juga Bu ya. Karena saya ingin masyarakat tahu kali nggak suka makan sayur, bagaimana mengedukasinya cara lain makan sayur, kita buat olahan seperti itu. Tapi semua produk itu saya buat gembir semua dan legalitas. Ya mudah-mudahan kedepannya saya sudah cukup memahami apa yang sudah disampaikan ya pada pagi hingga siang ini cukup bermakna buat saya. Semoga menjadi berkah lah Bu. Terima kasih Bu. Saya paham. Terima kasih banyak Pak Raden. Jangan patah semangat ya Pak. Kalau bicara idealisme itu harus diperjuangkan Pak. Hari ini buka marketnya baru di kota ini. Besok gencarin lagi kampanyenya di media-media sosial. Benefit seriesnya dikeluarkan semua. Kenapa sih? Tampilkan big way-nya. Kenapa mereka harus mengkonsumsi snacknya Bapak? Jadi big way-nya itu harus ditampilkan ke publik. Jangan pakai bahasa-bahasa yang standar. Pakai bahasa-bahasa yang rada kompor gitu Pak, karena kita berbicara menyampaikan produk value ya. Jadi kalau value-nya itu sudah kuat, sudah ada strong value, maka tadi big way-nya harus segera dikeluarkan. Kira-kira kenapa sih mereka? Ya, itu aja mungkin. Saya sudah perkenalkan juga di YouTube saya, di channel Siva Hidroponik Medan, di Google Business Siva Hidroponik, di IG dan semua sudah ada. Tinggal mungkin faktor rezeki ya Bu yang belum tepat sasarannya ya. Itu aja Bu. Terima kasih. Ya. Berarti kalau sumbu P-nya sudah, sumbu L dan sumbu T-nya yang harus ditinggikan. Iya, mungkin seperti itu, ada kelemahan di diri kita sendiri Bu ya. Iya. Terima kasih. Ya, bagus, Bu. Siap Pak Raden, terima kasih pertanyaannya. Jangan patah semangat, namanya entrepreneur itu pasti banyak rintangannya ya Bu Diah ya. Karena itu asiknya jadi entrepreneur itu di situ. Betul. Ini ada 2 pertanyaan terakhir dari Bu Kartika dan Pak Vinto. Karena tadi udah bapak-bapak, ini gantian Ibu ini Bu Diah. Silahkan Bu Siap. Kartika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Diah, saya Salam kenal, Bu Kartika dari Provinsi Kepulauan Riau. Tapi kalau nanti banyak bicara keluar aslinya medok karena saya aslinya Yogyakarta. Oh. Ya. Tapi sudah 25 tahun saya berada di Tanjung Pinang ini. Ya, alhamdulillah tadi saya menyimak apa yang Ibu sampaikan, luar biasa sekali. Daging semua. Daging semua. Nah, di sini yang saya akan sampaikan adalah tadi terkait dengan value ya Bu ya. Yang pernah saya belajar dari seorang pemateri itu ada 2 hal tentang value dan values. Dua-duanya akan menambah nilai dari produk atau dari usaha yang kita punya. Yang pertama tentang value. Value itu terkait dengan nilai produk itu sendiri. Tetapi values itu ada hal-hal lain yang lebih ke arah emosional dan spiritual itu yang disentuh begitu Bu. Jadi seperti misalnya nih kita saya di usaha snack dan catering. Sebenarnya yang saya produksi adalah dan saya usaha rumahan itu sekitar 19 tahun yang lalu, yang awalnya saya awali bukan dengan mindset entrepreneur, betul murni sebagai pedagang karena kita diatur oleh sistem begitu Bu, dan kebetulan background dari sekolah saya juga sebenarnya tidak berhubungan, tapi kenyataan hidup mengharuskan itu yang saya lakukan begitu karena terkait dengan passion gitu. Saya dari Fakultas Agronomi dari Pertanian. Kemudian itu tadi impian besar sudah terlanjur dibangun menjadi pengusaha sukses, tapi usaha satu gagal. Nanti lagi kedua, ketiga, dan ini usaha saya yang keempat. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu dengan menambah keinginan semangat saya untuk berkeinginan itu tadi merealisasikan dream saya itu akhirnya alhamdulillah sehingga sampai saat ini. Nah, dalam seiring berkembangnya waktu saya bukan hanya berpikir tentang value tadi. Ternyata yang sangat berpengaruh yang saya alami adalah value tadi. Misalnya yang terakhir ini adalah kami bukan hanya memproduksi dan menjual, tetapi ada nilai-nilai tertentu yang terkandung di dalamnya hubungannya mempengaruhi emosional dan spiritual. Misalnya nih, ada satu produk kami adalah
kue tampahan, ya, kue tradisional tampahan, dan kemudian ada tumpeng. Nah, waktu itu di satu sesi pertemuan dengan Basnas Provinsi Kepulauan Riau, mohon maaf, punten, ini bukan bermaksud saya riak, tidak, ini hanya sekedar contoh saja. Nah, kami mempublish dan kemudian dari pihak customer sendiri juga mempublish bahwa setiap produk akan dipotong dalam rupiah tertentu, kemudian akan disumbangkan untuk kaum duafa, itu dalam program Dine and Share. Nah, itu ternyata betul-betul sangat mempengaruhi values tadi, sehingga kemudian terciptalah customer advocate yang akhirnya para customer kami membeli produk kami bukan hanya sekedar kami berusaha menampilkan, memberikan pelayanan prima terhadap bisnis kami dan produk-produk kami, tetapi lebih pada nilai tambah tadi yang bukan nilai barang itu sendiri. Nah, itu menurut Ibu Dia seperti apa? Karena alhamdulillah itu sangat gitu sekali. Jadi sekarang ini saya belum berani juga terlalu seperti GoFood apa semua saya belum saya gunakan, karena apa? Saya 95% itu adalah karena saya snack dan catering ya, baru meng-create produk-produk yang bisa dikirim ke luar daerah bekerja sama dengan JNE dan lain sebagainya, dengan sebentar lagi Shopee dan lain sebagainya. Karena apa? Saya juga punya keinginan untuk ke beberapa daerah dong, dikenal dong Citrasari begitu. Nah, terkait dengan value dan values ini sesuai kepentingannya, sesuai manfaatnya untuk pertumbuhan usaha kita, menurut Ibu Dia seperti apa? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kartika, salam kenal ya. Saya dari Malang. Nanti kalau ke Malang main ya Bu. Nanti kalau saya ke Kepri juga insya Allah main. Ya. Baik, berbicara tentang value, memang kita itu gini Bu, ada value produk dan ada value bisnis. Mungkin ini masalah diksi saja ya, kalau dari Bu Kartika menyampaikan ada value dan values, maka kalau saya bilang dengan bahasa saya, ada value produk dan ada value bisnis. Kalau value produk, memang kita akan berbicara pada produk itu sendiri. Tapi kalau kita berbicara tentang value bisnis, maka bagaimana bisnis kita itu istilahnya menyentuh sisi-sisi konsumen secara intim gitu. Tadi disampaikan, oh ternyata bisnis kita itu bisa memberikan sumbangsi sekian terhadap permasalahan masyarakat. Itu adalah bagian dari value bisnis. Jadi itu tidak sebenarnya tidak terpisahkan Bu Kartika, tetapi case-nya yang berbeda. Walaupun kalau tadi di Bu Kartika menyampaikan dari produk ini ya, ternyata saya bisa menyisihkan untuk ini dan itu gitu misalnya. Itu bagian dari value yang lebih luas. Ya, jadi kalau bicara value yang tadi produk, memang hanya produk itu sendiri, tapi kalau values yang banyak tadi itu lebih kepada value dari bisnis. Apapun produknya Ibu, kalau mindset-nya sudah sekian persen untuk berbagi, malah itu menjadi value bisnis. Apapun produk yang di-create. Jadi itu menjadi esensi, oh ternyata kebermanfaatan itu bisa kita hadirkan dengan kita melahirkan produk-produk. Dan itu bisa disistemasi Bu, ketika kita membuat misalnya tadi itu kue tampah, pun nanti terhadap produk-produk yang lain yang dihasilkan juga berlaku sistem yang sama. Seperti itu. Kalau sekarang ini Ibu, memang ada step-stepnya ya. Nanti ada step ketiga itu. Kalau Ibu sekarang sudah ada sistemasi bisnis, maka ini di zona 2.0-nya, bisnis 2.0. Nanti di 3.0 ada social enterprise yang memang bisnisnya itu murni untuk dedikasi sosial, ada gitu. Kemudian yang keempat adalah spiritual enterprise, di mana perusahaan itu kita sebagai karyawannya Allah gitu. Jadi pemilik bisnisnya itu namanya spirit enterprise yang saat ini banyak diduplikasi, diterapkan oleh beberapa teman-teman. Halo Bu Dia. Terputus ya? Terputus ini Bu Dia. Mungkin karena cuacanya sedang tidak menentu ini Bapak Ibu, jadi beberapa provider internet memang
agak ke sana, ke sini. Kita tunggu Bu Diah dulu ini. Halo Bu Diah. Oh, belum tersambung ini Bapak Ibu. Mungkin bisa ditunggu beberapa menit ke depan hingga Bu Diah bisa tersambung kembali begitu. Ini oh sudah. Apakah bisa di ini kan? Apakah bisa Sudah. diterima dengan baik? Bu Diah, Sempat mohon keluar maaf soalnya. tadi sempat terputus. Iya, sempat keluar. Ya, sepertinya Iya. mungkin sinyal ya. Iya. Mungkin bisa dilanjutkan untuk Bu Kartika atau bagaimana Bu Diah? Apakah Bu Kartika mic-nya Mohon maaf Bu Putus-putus, Ibu. Diah, masih terputus Bu Diah sejak tadi. apakah masih putus? Sekarang sudah. Oh, sudah. Tadi sempat terputus di tengah-tengah penjelasan untuk Bu Kartika Bu Diah. Iya, baik. Saya coba meresum ulang. Apakah Bu Kartika masih ada yang perlu didiskusikan? Saya sedikit mana Bu. Saya nggak tahu tadi. Ya, sedikit Bu Dia tentang tadi ya, mungkin sedikit berbeda istilah tadi ya, ada value dan values yang saya pahami, dan Ibu value produk, dan satu lagi value bisnis gitu ya. Value bisnis. Nah, kemudian saya yakin dua hal tersebut yang saya berusaha selama ini saya pelajari dan saya berusaha kan, itu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita selalu berada di posisi blue ocean strategi atau memenangkan pasar di antara usaha-usaha sejenis ya Bu ya. Nah kemudian terkait juga dengan karena dalam kondisi pandemi ini kan kita harus selalu bergerak nih. Kita tidak bisa hanya satu plan 2, tapi banyak plan yang mungkin bisa kita combine jadi satu, sehingga bagaimana posisi kalau dalam sedikit pelajaran ekonomi itu S-kurvanya itu bukan turun lagi, masih naik lagi, naik terus dan naik terus. Apakah ini strategi yang cara-cara yang jitu untuk kita berada di posisi itu Bu Dia? Terima kasih, itu tambahan saya saja ya. Ya, jadi apa istilahnya ya, menggunakan salah satu sumbu. Jadi gini, kalau tadi saya sempat membahas tentang 3 sumbu ya, Bu Kartika. Kita diam saja, atau mungkin kita apa istilahnya tidak membuat strategi baru. Ketika sumbu spiritual kita itu bagus, yakin kita tetap bisa aktivitas berkegiatan berbisnis itu masih bisa jalan. Tetapi kalau kemudian dienolkan sama sekali sumbu spiritual ini atau angkanya kecil ya, maka sebesar apapun kegiatan atau strategi yang kita lakukan itu biasanya achievement-nya juga nggak terlalu yang tinggi-tinggi amat. Itu pola yang saya pelajari di beberapa tahun ini ya. Itu kenapa kemudian sekarang ada value spiritual yang dimasukkan atau disuntikan kepada sebuah perusahaan atau bisnis. Karena memang spiritual itu kebermanfaatan. Misalnya begini, salah satu contoh saja. Ketika masa pandemi, ada masa ketika permintaan pasar dengan sayur organik itu sedikit menurun. Kalaulah kemudian saya hanya fokus pada salesnya, kondisi masyarakat saat itu adalah banyak yang di PHK. Karena memang konsumen-konsumen kami adalah konsumen yang secara ekonominya menengah ke atas. Kita mendapati masa PKM 1, 2, 3 dan ada pada kondisi tertentu itu benar-benar konsumen sudah bilang, Mbak saya harus saving gitu. Karena mungkin cadangan uangnya mereka sudah mulai menipis gitu ya. Sementara nah itu mengharuskan masyarakat punya imunitas yang bagus. Artinya apa? Mereka sakit pun menjadi lokasi yang sangat ditakuti oleh masyarakat hari itu. Kami mencoba untuk memberikan solusi-solusi. Misalnya begini, kami bagikan sayur-sayur ini kepada para gojek-gojek yang sempat tidak diizinkan untuk beraktivitas ya karena pandemi itu tahap awal.
kemudian kami bagikan jambu merah dalam bentuk, kita bagikan ke rumah sakit. Rumah sakit misalnya, atau konsumen-konsumen yang menjadi perpanjangan tangan kita itu admin-admin yang kita hubungi saat kita membagikan jus-jus jambu merah itu menjadi pelanggan-pelanggan kami. Itu di luar ini ya, itu yang pertama. Kemudian kita ke dalam aktivitas bisnis, mulai memasukkan kegiatan sholat duha ke dalam aktivitas bisnis. Dan ini ternyata saya merasa sejak SDM juga semangatnya ada, kemudian dari kegiatan berbagi itu ternyata itu jadi merasa bisa juga. Kalau tadi Ibu bilang brand advocate, ya itu salah satunya. Itu dampaknya. Itu dampak ketika kita juga hadir di permasalahan masyarakat ketika mereka ada masalah. Maka ketika kita sedang menurun, Allah pun menggerakkan mereka untuk menjadi bagian dari kita dan tadi itu memperjuangkan kita juga gitu. Karena secara langsung menjadi solusioner bagi permasalahan mereka. Itu mungkin pengalaman yang saya alami ya. Jadi ketika kita ada niat-niat ukrawi gitu ya, yang kita masukkan tidak hanya sekedar omset, sales, tapi kita juga memasukkan poin target itu ZIS, zakat, infak, sedekah, maka lompatannya juga akan berbeda. Mungkin itu kalau dari pengalaman saya ya, Bu Kartika. Ya, terima kasih Bu Dia. Ya. Terima kasih Bu Kartika, pertanyaannya ini salah satu kekhawatiran kita semua ya Bu Diah, kalau mau mulai usaha ataupun sedang berusaha terus tiba-tiba ada pandemi yang sebelumnya bahkan saya sendiri tidak tahu menahu, tidak menduga oh tiba-tiba ada pandemi, semuanya harus menyesuaikan begitu. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir Bu Diah karena sudah mau menuju jam 12. Tadi ada Pak Vinto yang sudah menunggu. Silahkan Pak Vinto. Ya Bu, selamat sore, siang ya maaf. Iya, selamat siang Pak Vinto, silahkan. Oke, saya mau tanya dikit aja karena waktu sudah pendek sekali sih. Tadi mau nanya tapi sudah terjawab sepertinya oleh Bapak Materi. Sudah terjawab. Jadi saya hanya bertanya cuman apakah ada legalitas, karena produk saya adalah home decor, lebih banyak ke produk-produk alam ya, nature project. Jadi apakah ada legalitas khusus untuk selain, kan kalau rotan, kayu ada legalitas untuk luar negeri ya, tapi apakah ya untuk legalitas khusus dari Indonesia ini yang seperti pandan, seperti yang lain, apakah ada Bu? Kira-kira itu aja, makasih. Kalau terkait detail seperti ini saya kurang memahami juga ya Pak Vinto ya. Tetapi memang kalau untuk ekspor ada ada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Barantan, terutama karena untuk produk-produk yang tanaman terutama entah itu kering atau segar biasanya ada keamanan dari virus salah satunya. Mungkin Pak Vinto ingat ketika ada bunga yang dulu bunga kering masuk ke Indonesia, kemudian justru menimbulkan virus baru di Indonesia. Nah ini yang kemudian menjadi isu juga bahwa oh ternyata produk seperti ini pun ada ketentuannya seperti itu gitu. Karena selama ini mungkin kita tahunya kalau cabai, bibit itu yang diambil dari luar memang yang harus non virus gitu ya, atau yang aman untuk ditanam di sini. Tapi ternyata ada seperti itu. Dan kalau saya boleh memberikan gambaran, saya pernah mendengar cerita gitu ya, pada saat itu ada pembahasan sama eksportir gitu ya, teman-teman yang eksportir itu bahwa ada yang di blacklist gitu, di blacklist karena produknya mengandung salah satu virus, walaupun sebenarnya mungkin kontaminan saja ya, dalam proses itu ada kontaminasi mungkin seperti itu, tapi memang ketika di blacklist itu jadi beberapa bulan tidak boleh mengekspor, dan kalau mengekspor itu harus gratis gitu. Ketika produk sudah diperbaiki beberapa bulan itu mengekspornya harus digratiskan.
Seperti itu, Pak. Tapi ada di Barangkang ada, tapi kalau berbicara poin-poin pasalnya yang saya kurang paham. Oke, makasih Bu. Makasih. Terima kasih Pak Vinto. Begitu ya Pak Vinto, terima kasih pertanyaannya. Ini sudah menuju jam 12 ya Bu Diah. Kami mengucapkan banyak terima kasih Bu Diah sudah meluangkan waktunya, padahal Bu Diah ini sibuk sekali di Malang, usahanya banyak. Terima kasih banyak Bu Diah, sehat selalu di Malang. Cuacanya Terima gimana kasih Bu? banyak. Hari Oh, ini ini di Malang? udah mulai mendung. Oh iya. Sebentar lagi hujan biasanya. Kalau di Jogja habis asar Bu, hujannya Oh, iya. biasanya. Ya, biasanya jam 1 itu kita udah mulai. Iya. Terima kasih banyak Bu Diah atas kesempatannya bisa sharing. Ini kalau kata Bu Kartika tadi semuanya daging yang dari Bu Diah. Terima kasih banyak, semoga bisa bertemu di kesempatan Terima kasih berikutnya banyak ya, juga Bu Mbak Diah. April. Iya, dengan senang hati. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu semuanya dari materinya saya yang mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga sukses Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Diah. Ini kami melanjutkan untuk Bapak Ibu untuk memasuki sesi kuis. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena benar kata Bu Kartika yang tadi. Jadi Bapak Ibu kita masuk ke sesi kuis. Seperti sebelumnya, nanti kuisnya akan muncul di layar Bapak Ibu, jadi nanti tinggal dijawab saja, kemudian jangan lupa dipencet tombol submit di kanan bawah supaya jawabannya terkirim ke tim panitia. Sudah muncul belum Bapak Ibu? Sudah ya sepertinya. Belum Bu, saya belum melihat. Bu Anti ya? Iya, Bu Ati belum melihat Bu. Mana ya? Coba digeser ke kiri Bu, coba Bu. Kalau Bu Anti dari HP bisa tidak Ibu? Nggak bisa, nggak nemu. Oke, sebentar ya Ibu, akan dibantu teman-teman operator. Kok hilang lagi punya saya Mbak? Udah diisi tadi sebagian, hilang lagi di layar nggak ketemu. Oh iya, kalau kemarin sudah di layar, Bu. Oke, nih nanti akan diulang oleh teman-teman operator. Nanti bisa diisi ulang, Bu. Ini habis ini akan muncul lagi. Nah, sudah. Oke. Silahkan diisi lagi. Saya nggak nemu ya? Ini nggak muncul. Nah, sip. Apa tujuan terbaik berwirausaha kaya raya? Oh. Oke, jangan berasa. Es dong. Nah, target jangka pendek berwirausaha es. Aplikasi petani bisnis kita. Ini udah. Yes. Halo Mbak Safa. Halo Pak Yanri. Iya, ini hilang lagi nih, baru mengisi hilang lagi nih itu kuisnya. Oh, bisa dipencet di kalau Pak Yanri pakai HP atau pakai laptop? Laptop Mbak. Bisa di sebelah yang di bawah ada polls itu Pak. Ada tulisan polls. Sebelahnya share screen itu. Oh ya, itu ada. bisa diklik. Oh ya, oke, di siap. situ. Terima kasih Mbak Safa. Oke, saya sudah submit. Terima kasih Bu. Saya lihat ya. Iya, terima kasih Pak.
Saya juga tidak Yang sudah bisa live ya Bu. Sudah bisa Bu Devi, Saya terima kasih. Ya Bu. Iya, terima Terima kasih Bapak kasih. Ibu. Yuk, mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah masuk. Assalamualaikum. Jumpa Ibu Aprilia. Iya, terima kasih Pak Zulkifli. Jangan lupa di-submit. Ya, oke Mbak Sapa. Sudah disebut Mbak Sapa. Terima kasih banyak Mbak Sapa. Terima kasih Pak Yanri. Dengan senang hati bisa melanjutkan pekerjaannya hari ini. Jangan lupa makan siang. Bu Nunung sudah, Bu Nunung? Terima kasih Bu. Izin Mbak Sapa, saya sudah submit ya. Sampai Ya, bertemu terima kasih Bu lagi. Kartika. Ya. Sampai bertemu Assalamualaikum lagi. warahmatullahi Mampir deh ya, saya udah submit ya. Terima kasih. Ini Bu Nunung. Terima kasih Bu Nunung. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ulus. Waalaikumsalam. Udah submit ya Bu. Sip Pak Rahman. Terima kasih. Dua orang lagi nih yang belum. Semoga Bapak Ibu yang belum jangan lupa submit. Terima kasih Bapak Ibu sudah semangat berpartisipasi di kelas hari ini. Semoga kedepannya lebih semangat lagi, tidak bosan, dan semakin banyak rasa ingin tahunya gitu ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan teman-teman mewakili teman-teman panitia. Memohon maaf kami masih banyak kekurangan dan kesalahan terkait dengan kelas melewati Zoom meeting ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Jangan lupa makan siang dan jangan lupa jaga kesehatan karena masih masa pandemi. Selamat siang. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.